Keselamatan itu berada dalam kehati-hatian, sedangkan penyesalan itu ada dalam ketergesa-gesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6. Berjumpa lagi dengan Pak Yazid dalam pelajaran hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak ya. Untuk sebelumnya kita baca ta'awudz dan basmalah ya, berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini diberikan kemudahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini ya, yaitu meneruskan bab selanjutnya ya. Silahkan kalian persiapkan, kalian buka untuk buku paketnya halaman 95, 96 di situ ya. Babnya adalah meneladani Nabi dan Rasul. Meneladani Nabi dan Rasul. Ya. Setelah kalian buka, ya di situ ada tilawah ya, halaman 96 ya. Ada tilawah di situ, ada surah An-Naba ayat 31 sampai 36. Ya, untuk tilawah kita baca bersama ya. Kita deres dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, tilawah sudah kita baca. Selanjutnya kita masuk pada materinya ya, meneladani Nabi dan Rasul. Ya, baiklah anak-anak sekalian, dalam bab ini nanti akan dibahas mengenai Nabi dan Rasul. Dalam bab ini nanti ada dua ya, yaitu Nabi Ayub alaihi salam dan juga Nabi Adam. Yang pertama Nabi Ayub alaihi salam, yang kedua Nabi Adam alaihi salam. Ya, baik. Silakan kalian simak ya, di situ bahwasannya diceritakan dalam buku paket itu ya, mengenai kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Itu kalau kita bahas di sini nanti sangat panjang itu ya. Untuk lebih lengkapnya kalian baca sendiri ceritanya. Intinya atau garis besarnya bahwasannya dari cerita Nabi Ayub ini bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita ambil keteladanan dari perilaku beliau. Ngeten ya. Apa yang diceritakan di situ secara garis besar, yaitu Nabi Ayub itu diberikan cobaan atau ujian oleh Allah yang sangat besar sekali. Pada awalnya beliau seorang nabi yang kaya raya, seorang nabi yang sangat sukses ya. Nah, untuk itu setan tidak terima dengan itu, sehingga ingin membinasakan beliau, ingin
menggelincirkan beliau ke neraka, gitu ya. Terus setan meminta izin kepada Allah untuk apa? Untuk menggoda beliau, gitu ya. Sehingga akhirnya itu ya, semua harta beliau habis, keluarga beliau meninggalkan beliau semua. Yang terakhir yaitu beliau diberi ujian atau cobaan sakit yang sangat parah, sakit kulit yang sangat parah sekali. Itu ya, intinya itu dalam cerita ini. Nah, dari kehidupan beliau ini diceritakan bahwasanya beliau mempunyai seorang istri yang sangat setia, ngerti ya? Namanya adalah Siti Rohmah. Ya, beliau ini yang selalu merawat beliau, karena beliau Siti Rohmah merawat beliau ini dalam keadaan sakit yang parah, terus sampai diusir oleh masyarakatnya, ya, diisolasi cara saiki di tempat yang sangat jauh, yang sunyi dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena masyarakat di situ merasa takut kalau tertular dengan sakit Nabi Ayub ini, ya, masya Allah, gitu, saking parahnya. Terus ini langsung saja dari cerita Nabi Ayub ini dalam perilaku kita, ya, dalam perilaku kita sehari-hari itu bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama yaitu di situ kalian simak di buku paket, tidak berkeluh kesah, ya, tidak berkeluh kesah. Maksudnya apa? Kalau diambil cerita dari Nabi Ayub, ya, walaupun beliau itu dicoba, diberi ujian dengan ujian yang sangat besar, ya, beliau tetap ikhlas atau sabar menerima ujiannya, dan beliau juga tidak berkeluh kesah. Berkeluh kesah niku piye? Bagaimana itu? Nggih, ngersulo, nggih, tidak ngersulo, tidak berkeluh kesah dengan cobaan atau ujian yang Allah berikan, mulai dari hewan ternaknya yang tidak terhitung banyaknya habis, tanaman-tanaman pertanian juga dibakar atau terbakar habis juga, ya. Terus anak-anaknya juga meninggalkan, dibinasakan, juga meninggalkan semua. Yang terakhir hanya istrinya pun itu juga sempat meninggalkan beliau, beberapa waktu meninggalkan beliau. Karena apa? Karena saking godaan setan tadi. Jadi digoda oleh iblis sehingga istri beliau tidak merasa, tidak bersabar dengan sakit yang diderita oleh suaminya, yaitu Nabi Ayub. Sempat meninggalkan beliau beberapa saat. Ya. Dengan kesabaran beliau itu, ya, sehingga Allah memberikan obatnya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan itu, ya. Kalau dalam ceritanya di halaman 99 itu, ya, urkud birijlik, ya, Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah, hentakkanlah kakimu, hadza mughtasalun baridun wa syarab, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum, ya. Untuk itu Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya, ya. Setelah itu keluar air sehingga air itu diminum dan dibuat mandi oleh beliau, ya. Setelah itu seketika itu sakit beliau, sakit kulit yang diderita beliau tadi yang sangat parah tadi langsung sembuh seketika, begitu, ya. Lama kelamaan kekayaan beliau juga kembali, ya, keluarga beliau juga ada kembali. Itu buah dari Nabi Ayub tidak berkeluh kesah dengan cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, tabah dan sabar menghadapi cobaan. Ya, kalau dihubungkan dengan kita, ya, sudah misalkan kita dalam saat ini, ya, sedang menghadapi cobaan,
menghadapi pandemi ini ya. Jadi kita harus tabah dan sabar juga kalau meneladani dari Nabi Ayub ini tadi. Ya, kita harus sabar menghadapi cobaan dari Allah, yaitu berupa kehilangan orang yang kita cintai, misalkan keluarga kita yang kebetulan mungkin umpamanya pada saat ini meninggal dengan adanya pandemi. Kita harus bersabar, gitu ya. Terus tadi dihubungkan dengan tidak berkeluh kesah, misalkan bagaimana yang kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh berkeluh kesah kalaupun kita belum berhasil apa yang kita cita-citakan. Nilai kita misalkan belum baik, ya, atau mungkin bahkan kita belum lulus atau tidak lulus. Kita harus tetap semangat, tidak boleh berkeluh kesah. Yang D, di situ disebutkan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi dalam keadaan senang ataupun susah, ya, itu kita tetap berusaha untuk selalu tetap beribadah kepada Allah. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini misalkan, atau ujian atau cobaan yang lain misalkan, ibadah kita, keimanan kita itu berkurang. Itu jangan sampai, ya, jangan sampai. Karena apa? Karena Nabi Ayub pun juga tetap beribadah kepada Allah walaupun diuji atau dicoba dengan cobaan yang sangat itu tadi, ya. Itu kalau kita ambil dari kisah Nabi Ayub tadi. Selanjutnya yang E, meyakini Allah adalah tempat kembali. Ya, meyakini bahwa Allah itu adalah tempat kembali. Misalkan ada keluarga kita yang kebetulan meninggal pada saat pandemi ini, ya, kita harus yakin bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Niki di surah Al-Baqarah ayat 56, 156, ya. Di situ disebutkan bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Semua adalah milik Allah. Apabila diambil kembali, ya, kita harus mengikhlaskan, gitu ya. Jadi hikmah daripada bersabar dengan ujian atau cobaan yang diberikan Allah itu adalah sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Nanti akan diberikan ganjaran atau pahala oleh Allah yang sangat besar sekali, ya. Itu kalau mencontoh atau meneladani dari kehidupan dari Nabi Ayub alaihi salam. Ini, ya, Nabi Ayub. Yang kedua adalah kisah Nabi Adam, ya. Kisah Nabi Adam kalian juga sudah pernah mendengar, ya, bahwasanya secara global saja, ya, bahwasanya Nabi Adam beserta istri beliau yaitu Siti Hawa, ya, itu melakukan kesalahan atau melakukan dosa, yaitu apa? Melanggar peraturan Allah atau apa? Melanggar aturan-aturan yang telah dilarang oleh Allah. Yang pada intinya itu, ya, dalam ceritanya disebutkan bahwasannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu digoda oleh setan untuk mendekati atau bahkan memakan sebuah buah begitu, ya, buah khuldi begitu. Padahal itu adalah sudah dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sudah dilarang oleh Allah sebetulnya. Nah, karena apa?
karena iblis, setan tidak terima dengan kenikmatan Nabi Adam, maka iblis apa? Menggoda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga terjadilah Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati buah itu, sehingga apa? Allah menjadi tidak senang, tidak suka, murka, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, begitu ya. Nah terus yang hubungannya dengan bab kita ini, yaitu meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam. Ya, setelah Nabi Adam diturunkan di bumi, ya, Nabi Adam merasa bersalah, merasa berdosa dengan apa yang dilakukannya pada saat di surga itu, sehingga Allah menjadi murka, menjadi marah. Ngeten. Nah, kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, demikian juga taubatnya Nabi Adam, maka sebagai manusia kita harus menyadari bahwa semua manusia itu mempunyai salah dan dosa, gitu ya. Begitu juga sampai Nabi Adam pun mempunyai salah dan dosa tadi, sehingga diturunkan oleh Allah ke bumi. Lah kita sebagai manusia biasa, apalagi ya, Nabi saja juga masih mempunyai dosa. Kita sebagai manusia biasa malah banyak sekali dosanya tentunya. Ya, untuk itu yang ditekankan di sini, ya, meneladani perilakunya, yaitu untuk bertaubat. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk sesegera mungkin bertaubat kepada Allah, kalaupun melakukan dosa ataupun kesalahan, baik itu dosa kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan kepada sesama makhluk, sama manusia. Ya, sama saja, cepat bertaubat. Nah, ayat yang berhubungan dengan taubat itu bisa kalian lihat di situ di halaman 104 ya. Di situ di surah An-Nur ayat 31. Ya, di situ kalian simak, bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, kalau nanti seorang hamba itu mau bertobat dengan apa yang dosa yang dilakukannya, maka sudah dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang mau bertobat tadi, orang-orang yang beriman tadi akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ya, taubat kita kalaupun kita melakukan dosa atau kesalahan. Di suatu hadis juga disebutkan di bawahnya itu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nggih, di situ langsung saya baca artinya ya, biar cepat kalian bisa membaca sendiri nanti. Sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hambanya, melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan. Sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hambanya. Intinya Allah sangat suka sekali kalaupun hambanya itu mau bertobat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Jangan sampai taubat ini kita tunda-tunda. Contohnya seperti kemarin sudah kita bahas bab sebelumnya nih kok ya, mengenai taubatnya Fir'aun, Raja Fir'aun tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Raja Fir'aun itu taubatnya sudah hampir nyawanya hilang itu loh ya, saat tenggelam di laut itu. Ya, itu. Terus yang terakhir hikmahnya sekarang. Hikmah dari kisah taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil apa? Yang pertama, setiap manusia diberi akal oleh Allah, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berpahala dan mana yang
dosa. Tapi kadangkala akal kalah dengan hawa nafsu. Yang pertama, manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Diberikan akal, pikiran, hawa nafsu, lengkap manusia. Beda dengan hewan. Hewan itu tidak diberikan akal, tapi diberikan hawa nafsu. Ngerti ya? Beda dengan tumbuhan atau pohon. Tidak punya akal, juga tidak punya hawa nafsu. Kalau manusia punya semuanya. Maka dari itu apa? Akal yang diberikan oleh Allah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, ya. Itu. Yang kedua, seorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertobat tidak akan melakukan kembali. Rahmat Allah dan maghfirahnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya. Gitu. Jadi dianjurkan sekali, diperintahkan sekali, kalaupun berbuat dosa atau kesalahan, sesegera mungkin untuk bertaubat. Jangan ragu-ragu taubatnya itu kira-kira diterima apa tidak. Jangan ragu-ragu, sudah pasti diterima oleh Allah. Allah sudah berjanji, bahwa apa? Ampunan Allah itu lebih luas. Lebih luas. Maghfirah Allah itu lebih luas. Jadi jangan berprasangka buruk, misalkan taubat musanu gak diterima, jangan begitu. Kalau mau bertobat dengan bersungguh-sungguh, menyesali, insya Allah akan diterima oleh Allah, sudah pasti itu ya. Terus hikmahnya lagi yang ketiga, sifat sombong dan congkak selaku membawa akibat kerugian dan kebinasaan, seperti iblis yang telah dilaknat oleh Allah. Jadi sombong, congkak itu adalah hal-hal yang sangat merugikan dan bisa jadi membinasakan kita sendiri nanti, sifat-sifat itu. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Sombong, iblis itu karena merasa lebih baik dari Nabi Adam. Iblis merasa dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sehingga apa? Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Diperintahkan Allah untuk bersujud, dia tidak mau karena dia adalah merasa lebih baik, ya. Jangan sampai itu ya. Jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih baik, lebih pinter, lebih mampu, lebih pokoknya yang lain. Jangan sampai ya, karena itu adalah sangat buruk. Sama seperti sifatnya iblis, congkak, dan sombong. Jangan sampai. Terakhir, D, Allah menerima taubat seseorang dengan syarat-syarat berikut. Ya, ini sudah kita cuplik di bab-bab sebelumnya. Memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh taubatnya. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya, sangat menyesali pokoknya apa yang telah diperbuatnya. Berjanji tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Berjanji dalam artian dalam hatinya dia apa? Selain menyesal, dia juga berjanji tidak akan mengulangi apa yang dilakukannya tadi. Bertaubat. Yang keempat, jika berkaitan dengan hak orang lain maka harus meminta maaf kepadanya. Kalau kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, selain kita bertaubat kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada orang yang kita salahi tadi. Harus bertemu, gitu. Harus minta maaf langsung. Yang kelima, segera bertaubat sebelum sakaratul maut, ya, sebelum mati. Karena kalau sudah nyawa di tenggorokan, Allah tidak akan mengampuninya. Kalau sudah tenggorokan sini, seperti Raja Fir'aun tadi, Allah tidak akan mengampuni taubat seseorang itu. Maka sangat diperintahkan sekali untuk sesegera mungkin untuk
taubat dari dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Begitu ya. Alhamdulillah untuk bab kita ini selesai meneladani Nabi dan Rasul, yaitu diceritakan tadi Nabi Ayub dan Nabi Adam. Kalian bisa mencari referensi yang lain, mungkin meneladani nabi-nabi yang lain, boleh. Silahkan mencari sifat-sifat yang baik dari nabi-nabi yang lain, monggo diperbolehkan. Oke ya. Selanjutnya untuk tugasnya hari ini silahkan kalian kerjakan di buku paket saja itu ya, yang penilaian sikap itu tinggal mencentang halaman 105-106 di situ. Selanjutnya jangan lupa juga kalian baca kembali khulasohnya, rangkuman dari bab ini ya, mengenai kesabaran Nabi Ayub dan Nabi Adam tadi, hanya sedikit itu. Terus yang dikerjakan di buku tugas di halaman 108. Halaman 108 ya. Silakan di situ dikerjakan. Yang bagian A kamu kerjakan ditulis jawabannya saja pakai narasi. Yang bagian B juga sama, jawabannya langsung nggak apa-apa. Jadi yang dikerjakan A dan B di buku tugasnya. Halaman 108 sampai 110 itu. Itu ya. Sekian dari Pak Yazid. Semoga pelajaran kita hari ini menambah kemanfaatan, menambah keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga kalian bersama keluarga di rumah selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.